kami dari kelompok 9 akan menjelaskan artikel ilmiah studi tentang kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artikel yang kami dapat ini bersumber dari internet dan rincian dari artikel ini kami taruh di tempat deskripsi. Baik dengan saya sendiri, Dwi Ratnasari, dan juga teman-teman saya yaitu Bagus Nasrullah dan Laili Maulida. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan isi dari artikel ini. Kebijakan dividen sendiri merupakan salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Untuk dapat menetapkan besarnya dividen yang dibayarkan, pihak manajemen harus memiliki kebijakan dividen yang diterapkan dalam perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda. Jenis-jenis kebijakan dividen yang dapat diterapkan oleh perusahaan antara lain kebijakan dividen, rasio pembayaran konstan, kebijakan dividen residual, dan kebijakan dividen rendah reguler ditambah ekstra. Brigham dan Houston 2011.2 217-225. Posisi likuiditas perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen karena likuiditas menyangkut kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat sudah jatuh tempo. Kashmir 2013.2-130. Kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dividen merupakan pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan. Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dapat berupa dividen tunai, cash dividend, dan dividen saham, stock dividend. Pengaruh probabilitas terhadap kebijakan dividen. Menurut Kashmir 2013,196, rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan. Pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Haryati dan Ririn 2012 berpendapat bahwa investment opportunity set merupakan nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan untuk dapat menentukan investasi di masa yang akan datang. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Menurut Michel 2007, apabila kondisi perusahaan sangat baik, maka pihak manajemen akan cenderung lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan pengembangan aktiva perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan terlihat dan pengembangan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam waktu yang sesegera mungkin. Likuiditas dapat digambarkan dengan menggunakan rasio likuiditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Profitabilitas, 2. Investment opportunity set, 3. Pertumbuhan perusahaan, 4. Likuiditas. Definisi operasional variabel kebijakan. Dividen kebijakan merupakan keputusan sebuah perusahaan dalam membagi laba yang diperoleh dengan mengalokasikannya dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen dapat diukur dengan menggunakan dividen payout ratio yang digunakan untuk mengukur berapa besarnya proporsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan return on equity. Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Pertumbuhan perusahaan dapat diproyeksikan dengan pertumbuhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam waktu yang sesegera mungkin. Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan cash ratio. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Variabel profitabilitas memiliki koefisien positif. Tanda positif dalam koefisien variabel profitabilitas sesuai dengan asumsi semula bahwa semakin besar laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar dividen payout ratio.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang dibayarkan didasarkan pada tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan pada setiap akhir periode. Apabila tingkat keuntungan tinggi, maka dividen yang dibayarkan akan cenderung tinggi. Dan sebaliknya, jika tingkat keuntungan rendah, maka dividen yang dibayarkan akan cenderung rendah. Pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Variabel investment opportunity set memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Tanda negatif ini sesuai dengan asumsi semula, yaitu apabila perusahaan melihat adanya kesempatan investasi yang menguntungkan, maka akan cenderung memiliki investasi tersebut sehingga berdampak pada pembayaran dividen yang menurun karena dana digunakan untuk membiayai investasi. Namun, variabel ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan konsep pecking order theory dalam melakukan investasi. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Variabel pertumbuhan perusahaan memiliki koefisien negatif. Pertumbuhan perusahaan menunjukkan perubahan yang tidak searah atau berlawanan dengan kebijakan dividen, yang artinya apabila pertumbuhan suatu perusahaan semakin besar, maka pembayaran dividen akan semakin kecil. Hal ini sangat logis karena semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin besar pula kebutuhan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan oleh penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kebijakan dividen yang diterapkan dalam perusahaan indeks saham LQ45 secara keseluruhan adalah kebijakan dividen rasio pembayaran konstan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan dividen perseroan sebagai berikut. 1. Kebijakan dividen ditetapkan sesuai dengan pendapatan atau laba bersih dan ketersediaan kas yang dimiliki oleh perseroan setiap tahunnya. 2. Adanya perubahan atau pemecah nilai nominal saham yang berdampak pada dividen per share atau DPS. Terdapat faktor-faktor lain yang ada di dalam praktiknya yang mempengaruhi kebijakan dividen. Antara lain, adanya pengaruh eksternal yang terjadi pada beberapa sektor berikut. 1. Sektor perkebunan. Harga minyak sawit dunia mempengaruhi profitabilitas perusahaan sehingga berdampak pada kebijakan dividen. 2. Sektor pertambangan berdampak pada penurunan pendapatan yang akan mempengaruhi kebijakan dividen. Secara parsial, variabel pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel yang paling berpengaruh di antara variabel profitabilitas, investment opportunity set, pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas. Hal yang mempengaruhi terhadap kebijakan dividen adalah profitabilitas yang berpengaruh sebesar 55,8%. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang digunakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yakni 1. Jumlah sampel yang diperoleh dari hasil penelitian hanya 13 perusahaan yang terdapat dalam indeks saham LQ45. 2. Pengukuran variabel investment opportunity set. Terdapat pertumbuhan perusahaan yang memiliki keterkaitan sehingga dimungkinkan menemukan multikolinearitas. 3. Variabel likuiditas yang diukur dengan cash ratio menunjukkan hasil yang negatif namun tidak signifikan dan tidak mendukung dari hasil penelitian. 4. Nilai R2 yang paling kecil sebesar 59,9%. Yang masih terdapat variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.